Bayangin aja ya, ADH itu tuh udah kayak satpam bendungan, iya nggak sih? Jadi kalau dia aktif tuh ya, nah pintu bendungan tuh bakalan ditutup. Kalau dia lagi disuruh santai nih ya, ya udah itu bendungan dibuka aja, jadi biar mengalir aja gitu ya. Dan air pun bisa mengalir bebas. Nah di sini nih saat dingin si satpamnya tuh mikir, ya air kebanyakan buka pintu gitu. Nah dan di pintu itu adalah kantung kemih kita. Nanti aja lah gitu ya, mager gitu kan, udah enak tuh udah tidur-tiduran scroll handphone gitu ya. Tapi ketika 5 menit berlalu sinyalnya tuh balik lagi dan lebih kuat. Di sini kesel ya, kenapa sih selalu ya kalau dingin kayak gini nih ngerasainnya nih. Nah pasti lo juga suka ngalamin kan kalau lagi di dingin-dingin gitu ya. Halo semuanya, selamat datang lagi di Kamek Belajar. Jadi video ini tuh cocok banget ya ditontonnya tuh pelan-pelan, nggak perlu buru-buru dan nggak perlu sambil ngerjain apa-apa nih guys. Anggap aja kita lagi ngobrol malam-malam nih, chill, santai. Karena di episode kali ini kita mau belajar satu hal yang itu tuh sehari-hari dan yang kayaknya tuh sebenarnya nggak jadi pikiran lo sih atau cuman ini tuh ada ilmunya guys. Jadi di sini gue mau mulai ya satu kondisi yang kayaknya tuh benar-benar sepele banget, tapi sering banget kejadian. Dan pastinya akhir-akhir ini lo lagi ngalamin nih. Karena memang lagi musim hujan dan pastinya lo pasti kedinginan ya. Terus tiba-tiba kok bisa-bisanya nih lo kebelet pipis. Lucunya semakin dingin rasanya tuh semakin mendesak gitu ya. Kayak aduh gak kuat gitu loh. Dan anehnya di sini ini tuh dialami hampir semua orang. Malam ini nggak cuma jawab kenapa nih ya, tapi juga di sini gue akan kasih tahu kalian jadi bagaimana nih tubuh kita tuh mikir. Nah cuma guys sebelum itu jangan lupa subscribe YouTube Kamek ya, di like-like, di komen-komen, dan di share. Di like-like juga boleh banget ya, oke? Nah jadi sedikit ya gue mau cerita nih, bayangin ya seseorang nih sebut aja namanya A. Malam itu tuh hujan. Terus juga udaranya dingin, lampu kamar pun redup nih. Terus si A tuh lagi duduk di kasur ya, pakai selimut, terus scroll handphone. Enggak lama tiba-tiba tuh tubuhnya kayak ngasih sinyal gitu. Bukan sakit, bukan lapar, melainkan mau pipis, kebelet pipis ya. Di sini A mikir nih, nanti aja lah gitu ya, mager gitu kan, udah enak tuh udah tidur-tiduran scroll handphone gitu ya. Tapi ketika 5 menit berlalu sinyalnya tuh balik lagi dan lebih kuat. Di sini kesel ya, kenapa sih selalu ya kalau dingin kayak gini nih ngerasainnya nih. Nah pasti lo juga suka ngalamin kan kalau lagi di dingin-dingin gitu ya. Padahal perasaan kita nggak minum banyak, tapi kok tiba-tiba pengen pipis gitu. Nah ini nih, di sini nih jawabannya guys. Jadi sebenarnya ada di dalam tubuh A sendiri ya, atau tubuh kalian juga ya jawabannya. Di sini nih banyak orang yang meremehkan apa itu ginjal ya. Ginjal itu salah satu organ yang sering diremehkan sama kita-kita nih ya guys ya. Jadi kita kenalan dulu ya sama ginjal nih. Buat kalian yang mungkin belum tahu, semoga ini bisa memberi dan menambah pengetahuan kalian ya. Jadi di sini guys, ginjal itu bukan cuma alat buat pipis ya. Fungsinya ginjal itu yang pertama dia tuh untuk pengatur cairan, terus juga pengatur tekanan darah, pengatur elektrolit, lalu pengatur keseimbangan hormon juga guys. Banyak kan ternyata fungsinya. Nah setiap hari ini ya, ginjal kita tuh menyaring sekitar 180 liter darah. Nah terus dari 180 liter itu yang jadi urin itu tuh cuma sekitar 1-2 liter. Artinya di sini ginjal itu super selektif. Bayangin dari 180 liter yang cuma buat urin tuh 1-2 liter. Dan ginjal ini tuh tahu mana yang harus dibuang dan mana yang harus disimpan. Keren banget ya fungsinya ya, bener-bener loh. Keren, dia bisa membedakan nih ya. Nah saat dingin tubuh kita tuh ke mode hemat panas. Jadi pembuluh darah di kulit
tiba-tiba menyempit guys. Ini namanya vasokonstriksi. Lalu efeknya apa sih Kamek? Jadi di sini efeknya adalah volume darah tuh di pusat tubuh jadi naik guys. Sehingga tekanan darah tuh sedikit meningkat. Nah di sini ginjal tuh punya sensor tekanan guys, namanya baroreseptor. Begitu sensor ini merasa kayak ada tekanan naik, ginjal tuh tiba-tiba tuh dapat pesan. Jadi pesannya tuh kayak gini. Ini nih kelebihan cairan nih, kelebihan cairan nih. Dan ginjal itu bener-bener praktis banget. Dia tuh nggak akan debat, jadi langsung buang gitu loh. Hormon pun punya peran yang begitu penting ya. Jadi kita langsung masuk aja ke hormon nih guys. Jarang-jarang kan kaitannya dari yang mau pipis ke hormon. Nah di sini tuh ada nih satu hormon yang penting bernama ADH atau anti diuretik hormon. Tugas ADH ini itu tuh untuk menahan air ya. Jadi ginjal kan mengeluarkan. Nah si ADH itu tuh yang menahan tuh guys. Nah di sini kalau misalnya ADH-nya tinggi, nah itu tuh berarti urinnya sedikit. Dan ketika ADH-nya turun, urinnya tuh banyak. Jadi nyambung ya antara ginjal dan hormon. Ginjal yang mengeluarkan, hormon yang seperti apa ya, pintunya gitu ya. Nah saat dingin guys, produksi ADH tuh ya menurun. Makanya jadi kita tuh kebelet pipis gitu ya, padahal kita ya sebelumnya belum minum gitu kan. Kenapa nih kok bisa-bisa nih ADH-nya menurun ketika dingin ya? Karena di sini guys, tubuh tuh ngira kalau kita tuh memiliki volume cairan yang berlebih. Nah akibatnya jadi tuh ginjal tuh nyerap airnya lebih sedikit. Terus juga itu tuh menyebabkan jadinya tuh urin ya lebih banyak keluarnya, dan di sini langsung nih kebelet pipis. Terus juga ada analogi yang lucu nih untuk hormon nih. Jadi gini, bayangin aja ya, ADH itu tuh udah kayak satpam bendungan, ya nggak sih? Jadi kalau dia aktif tuh ya, nah pintu bendungan tuh bakalan ditutup. Kalau dia lagi disuruh santai nih ya udah itu bendungan dibuka aja, jadi biar mengalir aja gitu ya. Dan air pun bisa mengalir bebas. Nah di sini nih saat dingin si satpamnya tuh mikir, ya air kebanyakan buka pintu gitu. Nah dan di pintu itu adalah kantung kemih kita. Lalu di sini ya di segmen ke-7 nih guys. Kenapa malam malah lebih terasa gitu kan? Kayaknya kalau malam tuh kebelet pipisnya lebih luar biasa ya, lebih sering gitu ya. Karena di sini di malam hari kita tuh lebih sadar sama tubuh, nggak banyak distraksi juga. Jadi sinyal kecil tuh terasa besar. Makanya kebelet pipis saat dingin di malam hari itu tuh terasa lebih ngeganggu nggak sih ya? Namanya lo lagi ngantuk-ngantuk, lagi enak, lagi udah tinggal tidur aja, seharian capek, tapi kebelet pipis. Apalagi kalau misalnya malam-malamnya hujan, udah tuh tak tertahankan lagi ya kan. Dan di sini ya menurut gue, tubuh itu tuh emang nggak pernah iseng ya. Jadi kalau dia udah nyuruh pipis, itu tuh bukan gangguan menurut tubuh kita. Itu tuh komunikasi guys. Cuma di sini masalahnya kita tuh sering nggak dengar. Jadi kalau suatu hari kamu kedinginan dan harus bolak-balik ke kamar mandi ya, ingat satu hal. Itu tubuh kamu berarti lagi kerja ya. Jadi bukan lagi ngelawan kamu, tapi itu tuh lagi ngelindungin kamu. Dan mungkin belajar soal tubuh adalah cara paling sederhana buat belajar menghargai diri sendiri. Nah, jadi kurang lebih seperti itu guys pelajaran hari ini ya guys. Jadi memang semuanya itu ada ilmunya, semua itu keluar bukan dengan sendirinya ya. Jadi ada semuanya berkaitan. Dan ternyata fungsi ginjal tuh banyak juga. Dan ternyata dari kita mau kebelet pipis aja itu tuh di situ udah ada hormon juga di dalamnya ya. Jadi memang semuanya itu benar-benar nyambung gitu guys ya. Jadi ya begitu yang kalian alami ya. Itulah sudah kejawab kan pertanyaannya ya. Padahal kalau misal lagi dingin-dingin atau malam kan kita juga kayaknya minumnya lebih jarang ya daripada pagi-pagi kan. Pagi siang tuh pasti kita minumnya banyak banget gitu kan, dan itu pun udah keluar. Tapi kalau malam kan kita jarang ya, paling kita minum sebelum tidur gitu ya. Tapi ya memang rasanya lebih-lebih gitu ya. Dan ini yang gue rasain ya, jadi gue memang sedang hamil juga gitu. Dan rasanya tuh setiap malam tuh
memang ekstra nih, gue merasakan ekstra kebeletnya itu lebih beda gitu dari yang sebelumnya gue sebelum hamil. Jadi mungkin kalau misalnya sebelum hamil gue bisa 2 sampai 3 kali pipis, mungkin kalau ketika hamil gue bisa 5 sampai 6 kali. Karena memang ketika kita lagi hamil kan hormon juga lagi nggak bener ya, berarti kan ini ngaruhnya kemana? Ke hormon ADH-nya itu ya. Jadi kurang lebih seperti itu guys pelajaran hari ini dari Kamek Belajar ya. Semoga kalian suka sama segmen ini ya. Sampai ketemu di episode berikutnya Kamek Belajar. Bye guys, sampai ketemu di next video. Rekomendasi Kamek nggak pernah salah.